Uang itu tidak merusak orang. Uang cuma nunjukin siapa mereka sebenarnya. Orang sebelum serakah, dikasih uang malah makin serakah. Orang yang baik dikasih uang, makin suka nolong. Orang insecure dikasih uang, malah pamer-pamer nggak jelas. Di video ini kita akan bicara, kenapa uang bukan merupakan akar dari kejahatan, tapi merupakan cermin dari karakter. Lalu kita juga akan bicara kenapa ada orang yang makin sukses malah makin nyebelin. Dan yang ketiga, kita akan bicara juga tentang gimana kita bisa melihat uang itu sebagai alat, bukan sebagai kambing hitam. Let's go! Kenapa orang nyalain uang? Karena lebih gampang nyalain sesuatu yang eksternal daripada ngakuin karakter asli kita. Contohnya, ada temen aku. Pas kaya, langsung jadi sombong. Waktu aku tanya dia, kenapa lu jadi begini? Lu jadi belagu banget sekarang, mentang-mentang udah kaya. Jawabannya apa? Ya, namanya punya uang ya. Uang telah merubah dia, katanya. What? Lalu ada juga bos gitu ya, sebuah perusahaan yang dulu perusahaannya kecil, tapi begitu perusahaannya tumbuh, dia langsung berubah, langsung toksik. Lalu dia bilang, ya namanya punya uang banyak ya, manusia berubah lah. Really? Padahal ya, menurut aku, mungkinnya dari awal orang-orang itu udah haus validasi, gila kontrol, dan sebenarnya mereka narsis, tapi diem-diem aja gitu. Uang cuma memperbesar semua itu. Oke guys, sambil jalan nih kita ngobrol ya. Kita lagi di Jurong Lake Garden nih. Mumpung lagi hari libur, kita jalan-jalan ke sini santai. Kita mau ngobrolin soal ini. Bagus sih pemandangannya nih. Tadi habis hujan, cuma lagi keren banget nih sekarang. Wow. Take a look, take a look. Nah, Jurong Lake Garden itu terletak di bagian baratnya Singapura ya. Nah, kalau kalian pernah dengar tentang Chinese Garden, nah Chinese Garden itu di sana. Jurong Lake Garden itu di daerah sini. Jadi terhubung antara Chinese Garden dan Jurong Lake Garden, guys. Next time kalau kamu ke Singapura, mampir kemari, jarang ada turis. Tapi tempatnya, it's amazing. Let's go, continue. Kalau mau analogi gampang ya, uang itu tuh kayak mikrofon. Kalau suara kamu bagus, suara merdu kamu makin kedengeran. Tapi kalau suara kamu fals, ya yang kedengeran ya falsnya. Ingat ya, uang itu amplifier, bukan transformer. Keep it in mind. Jadi kalau kamu lihat public figure, selebritis, influencer, teman, rekan kerja yang berubah setelah jadi kaya, jangan buru-buru bilang dia rusak. Bilang aja dalam hati kamu, oh, memang dia dari dulu udah kayak gitu. Baru sekarang ketahuan. Karena kalau kamu salah paham tentang hal ini, ada dua hal buruk yang bisa terjadi. Kamu bisa takut sukses, karena ada orang dalam hati kecilnya itu mereka takut sukses. Mereka takut berubah jadi orang jahat kalau sukses. Padahal ya guys, sukses itu nggak bikin kamu jadi jahat. Karena kalau value diri kamu udah kuat dari awalnya, sukses itu malah bikin value diri kamu itu lebih impactful untuk sesama. Kalau kamu dari awal orang yang humble, uang nggak akan tiba-tiba buat kamu jadi monster. No way. Hal buruk kedua yang akan terjadi adalah kalau kamu salah paham tentang uang adalah kamu bisa salah pilih circle pertemanan. Kalau kamu mikirnya uang itu bisa merusak orang, kamu bisa keliru loh dalam memupuk pertemanan kamu. Kamu bisa salah paham, dia udah sukses, dia udah lupa daratan. Padahal mungkin dari dulu dia itu udah self-centered. Cuma dulunya karena kamu temen, kamu buta. Kamu nggak ngelihat semua itu. Jadi sadar akan hal ini itu pentingnya.
Ini tuh untuk nyiapin mental kamu waktu kamu naik level, dan juga untuk menyaring siapa-siapa sih yang benar-benar tulus sama kamu, sama siapa-siapa yang cuma numpang situasi aja. Uang itu bukan musuh, tapi karakter manusia itu yang harus kita pahami. Ingat itu. Contohnya ya guys, di dunia kerja, kalau kamu sibuk bangun karir tanpa membangun karakter kamu, begitu kamu dapat power, semua bagian terburuk dari diri kamu akan keluar tanpa ada filter guys. Itu sebabnya banyak orang sukses yang kehilangan keluarga, kehilangan teman sejati, dan kehilangan kedamaian hidup. Karena mereka tuh punya uang untuk beli apapun, tapi mereka nggak punya karakter untuk menahan diri mereka menjadi monster. Grow your money, but also grow your soul. Makin tinggi kamu terbang, makin penting loh kuatnya fondasi diri kamu. Kalau enggak, yang jatuh itu bukan cuma rekening bank kamu, tapi harga diri kamu. Jadi, fondasi karakter itu penting untuk dibangun sebelum kamu menjadi kaya. Kalau someday aku punya lebih, aku mau tetap jaga value diri aku. Bahkan lebih ketat dari sekarang. Karena uang itu bukan cuma blessing, tapi uang itu adalah tes karakter yang paling brutal, paling transparan. Uang di tangan orang berkarakter akan memperluas impact positif mereka. Tapi uang di tangan orang yang haus validasi akan memperluas kerusakan. Kamu jadi yang mana? Terserah kamu. Karena pada akhirnya, uang itu cuma nunjukin satu hal, yaitu seberapa dalam karakter yang udah kamu bangun sebelum kamu punya semua pilihan dan power di dunia ini. So, kalau kamu pernah punya pengalaman, kamu pernah ngeliat orang yang berubah pas jadi sukses, lalu kamu ngerasa kecewa terhadap orang itu, tulis di kolom komentar. Ceritain gimana ceritanya. Aku bakal baca, aku bales, dan kita bisa share the real insight bareng-bareng. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu, share ke teman kamu juga ya yang lagi kejar sukses. Ingat, kita bukan cuma ngejar angka, kita lagi ngebangun karakter sama-sama. Oke? I'll see you in the next video. Still with me, Fasa. Ciao.